Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SSH, apa itu SSH, dan bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi SSH itu bisa kita baca di sini. SSH atau Secure Share adalah suatu protokol yang biasa digunakan untuk para admin jaringan untuk melakukan remote terhadap jaringan lokal maupun publik. Ya. Jadi SSH nanti memungkinkan kita bisa meremote server Debian kita ini dari manapun ya, tidak harus dari lokal komputer. Jadi kita bisa memanggil atau mengkonfigurasi Debian server ini dari komputer yang lain, ya, baik itu jaringan lokal maupun jaringan publik atau dari internet. Seperti itu ya. Normalnya untuk port SSH itu adalah 22. Nah, nanti kita akan coba merubah port defaultnya ini. Ya, fungsinya atau tujuannya untuk keamanan jaringan saja. Karena semua orang yang sudah paham ilmu jaringan itu sudah tahu ya, port SSH itu 22. Jadi kalau ada eh, terdeteksi port 22 terbuka, maka orang lain atau orang yang bisa saja hacker dan sebagainya itu tahu kalau SSH kita itu terbuka gitu ya. Jadi nanti coba kita alihkan atau kita rubah port 22 itu menjadi port yang hanya kita saja yang tahu. Untuk mengawal itu kita coba login dulu ke Debian-nya, pastikan Debian sudah running ya. Kita pakai user root, kemudian passwordnya kita ketikkan. Nah, karena paket SSH itu pada saat kita instalasi kemarin sudah kita ikutkan ya, artinya sudah kita install, maka kita tidak usah menginstal lagi. Ya, namun apabila kalian kemarin lupa untuk install SSH-nya pada saat proses instalasi Debian, maka kalian ikuti saja langkah-langkah yang ada di modul ya. Ketikkan saja apt install open SSH server seperti itu ya. Jadi untuk karena kita sudah install SSH-nya di saat menginstal Debian server, maka kita skip untuk langkah-langkah yang atas, kita langsung ke perintah yang ini. Kita periksa status SSH-nya jalan apa tidak. Jadi perintahnya itu systemctl spasi status kemudian sshd. Coba kita ketikkan. Systemctl spasi status sshd. Kemudian ditekan enter. Nah, apabila terdapat eh, status aktif running yang warna hijau, maka sudah dipastikan SSH sudah berjalan di server kita. Ya, maka kita lanjutkan di bawahnya. Nah, untuk konfigurasi SSH itu terletak atau filenya itu terletak di direktori /etc/sshd/sshd_config. Nah, ini adalah filenya. Kita coba akses pakai perintah nano spasi /etc slash ssh/sshd_config. Kemudian tekan enter, maka akan terbuka konfigurasi SSH seperti ini. Yang perlu kita konfigurasi yang pertama adalah port. Nah, port ini defaultnya ada tanda pagar, artinya itu dia mati, maksudnya dia tidak berfungsi ya. Dia tidak berfungsi. Dia tetap menggunakan defaultnya yaitu portnya 22. Untuk mengganti port yang spesifik menurut sesuai dengan yang kita mau, maka kita hidupkan dulu atau kita hapus tanda port, tanda bintang, tanda pagar yang ada di depan tulisan port ini, kita hapus. Kemudian angka 22 kita ganti. Misalkan ganti 2023, seperti ini ya. Kemudian setelah itu, kita lihat lagi apa yang perlu kita ganti di dalam sana. Nah, kita bisa menambahkan permit root login no. Ini artinya kita tidak mengizinkan akses root melalui SSH. Jadi kita ketikkan saja permit root login no. Seperti ini ya. Huruf kecil, huruf besar nggak apa-apa di sini ya. No gini kalau misalkan mau sama. Oke, kalau sudah kita coba keluar dari
konfigurasi SSH, sebenarnya ada banyak ya. Di sini ada listen address, ini fungsinya hanya mengizinkan IP tertentu yang bisa meremote ya. Kalau misalkan ini dibiarkan, maka semua IP bisa meremote server kita gitu ya. Jadi untuk saat ini kita nggak usah mengkonfigurasi ini dulu. Yang penting itu di portnya sudah kita rubah, kemudian kita tidak mengizinkan login root ya. Jadi nanti loginnya harus pakai user dulu. Baru kalau sudah user berhasil login, naik ke root gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan, caranya tetap sama dengan yang kemarin, yaitu tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian di Enter. Seperti itu. Kalau sudah, kita restart service SSH-nya. Jadi, kalau sudah konfigurasi suatu service di Debian itu harus kita restart dulu ya. Seperti IP address yang kemarin, selesai mengkonfigurasi, kita restart. Supaya bisa diterapkan di sistem Debian-nya. Untuk restart perintahnya adalah etc init.d/ssh nama servisnya, kemudian restart, enter. Nah, kalau sudah selesai di restart, kita periksa lagi apakah servisnya sudah berjalan atau tidak. Perintahnya yang tadi diketikkan lagi, sistem ctl spasi status kemudian sshd. Kalau sudah di enter. Nah, di situ tertera sudah ada tulisan active running ya, atau tertulis active running. Kemudian kalau kalian lihat di situ status portnya sudah berubah. Status portnya sekarang menjadi 2023. Nah, kalau sudah konfigurasi SSH, kita coba mengetesnya apakah server Debian ini benar-benar bisa di remote. Untuk aplikasi remote-nya, kalian bisa download aplikasi yang namanya Putih. Ketikkan saja di Google Putih, kemudian tunggu sampai halaman websitenya terbuka ya. Nah, ini untuk download page-nya atau websitenya, diklik aja biar dia terbuka Putih. Setelah terbuka, kita pilih yang atas ini ya, download Putih. Nah, kita scroll kalau mau yang paket instalan ya, installernya, silahkan download aja yang ini atau yang ini ya, jangan yang ARM. Kalau mau yang portable, kita download yang bawah ini ya, kita pakai yang 64 bit x86. Kita klik aja putih.exe nya ini, kemudian tunggu beberapa saat. Untuk ukurannya cukup kecil, tidak terlalu besar, kalau tidak salah 3 mega. Oke, kalau sudah tekan open saja. Nah, ini adalah tampilan awal Putih ya. Ini tampilan awal Putih. Nah, yang kita lakukan di sini hanya memasukkan IP address-nya. IP address yang lokal ya. Coba kita lihat lagi IP address-nya. IP spasi main C spasi A. Nah, IP yang kita panggil adalah IP yang ada di Ethernet ketiga atau yang di ENP0S8 ya, yaitu 172.123.100.1 atau disesuaikan dengan IP yang kalian pakai ya. 172.123.100.1. Kemudian untuk portnya di sini jangan menggunakan default 22. Yang kita ganti tadi adalah 2023, kita masukkan ya, atau terserah kalian ini ya, nggak usah ngikut saya, nggak apa-apa. Kemudian tekan open saja. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, kalian accept, tekan tombol accept ini. Kemudian di sini login as-nya itu kalian tidak boleh pakai root, karena tadi root sudah kita blok ya, atau kita tolak perizinannya. Kalau misalkan kalian mau, silakan aja dicoba root, kemudian di enter, passwordnya ketikkan saja. Nah,
root tidak akan bisa digunakan untuk login. Seperti itu ya. Jadi root kita tolak untuk faktor keamanan saja. Jadi kita gunakan loginnya adalah user 172.1.3, kita login ulang ya 101, open. Nah, oh maaf, ini tadi portnya belum kita rubah ya. 172.123.101, kemudian portnya 2023, open. Nah, di sini untuk login S-nya, sebentar saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini ya. Untuk login S-nya pakai user ya. Usernya di Debian saya namanya adalah guru. Kalau misalkan kalian lupa user di Debian kalian ini apa, kalian tinggal hanya lihat di directory home ya. Perintahnya adalah cd spasi slash home. Kemudian di enter, kalau sudah masuk ke directory home, kalian berikan perintah ls untuk melihat isinya. Kemudian kalian enter. Nah, di situ ada satu user atau satu folder dengan nama guru. Nah, itu adalah folder user kalian. Ya, itu adalah user kalian. Jadi kalian kembali ke putih, kemudian ketikkan nama usernya tadi, terus di enter, passwordnya apa dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Dari sini sudah bisa masuk ke Debian, tapi kalau kalian lihat ini masih akses user biasa. Kalian tidak akan bisa melakukan konfigurasi apapun di sini ya, sebagai user biasa. Atau kalau mau konfigurasi harus selalu diikuti perintah sudo seperti ini untuk akses rootnya. Tapi karena kita memegang akses root, maka kita langsung masuk ke root saja. Perintahnya sama ya kalau sudah di sini pakai su. Kemudian di enter, passwordnya 1, 2, 3 untuk saya. Untuk kalian disesuaikan saja. Oke, jadi seperti itu. Untuk remote, ini sudah berhasil ya. Ini saya sekarang posisinya sedang meremote Debian. Jadi ini untuk Debiannya. Kemudian ini untuk server SSH atau server yang sudah saya remote menggunakan protokol SSH. Gitu ya. Ini. Jadi tampilannya tidak sama. Tapi kalian jangan khawatir. Apa yang kalian lakukan di sini, di SSH sini, itu langsung berdampak kepada server. Ya, langsung berdampak kepada server Debian ini. Meskipun ini kalau kalian lihat dua aplikasi yang berbeda, tapi sebenarnya ini sama. Ya. Jadi ini juga server Debian, ini juga server Debian. Perbedaannya kalau misalkan kita pakai SSH atau aplikasi putih sebagai softwarenya, itu nanti ada beberapa kelebihan. Misalkan ini kan tulisannya kecil, kita tidak bisa memperbesar atau memperjelasnya. Kalau di putih ini bisa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu nanti memungkinkan kalian untuk copy paste. Kalau di sini kalian tidak bisa untuk perintah copy paste, tidak bisa. Semua perintah atau semua konfigurasi harus kalian ketik. Ya, harus kalian ketik. Tapi kalau misalkan kalian pakai putih atau pakai SSH, nanti kalian bisa lakukan copy paste sehingga mempercepat pekerjaan kita dalam mengkonfigurasi Debian. Seperti itu ya. Baik, untuk seterusnya saya akan menggunakan putih ya. Kemudian ini tinggal saya minimize, jangan di close ya. Karena putih ini pada dasarnya dia memanggil ini ya. Jadi putih dia memanggil ini. Jadi jangan sampai ini di close. Ini cukup di minimize saja ya. Ini cukup di minimize. Seperti ini. Oke, kalau sudah ini SSH sudah berhasil di remote, namun sekalian saja kita lakukan update repository ya. Apa itu repository? Repository itu kumpulan atau server yang berisi kumpulan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan di server nanti ya. Jadi pada dasarnya untuk Debian ini itu banyak ya disknya, kurang lebih ya size-nya itu hampir puluhan giga ya. Misalkan kita lihat di Debian 11, kita akses untuk website resminya Debian 11 ya. Itu size-nya itu cukup besar. Namun kita kemarin installnya hanya satu disk saja ya, hanya ukuran 3 giga.
Maka dari itu kita butuh yang namanya repository. Kita butuh namanya repository. Nanti kita copy repository. Kalian bisa pakai repository lokal. Misalkan ini ada daftar repository lokal. Nah, ini adalah server-server Debian repository yang ada di Indonesia. Kalian bisa pakai ini. Atau kita bisa cari repository resmi yang dari Debian ya. Kita buka misalkan yang ini. Jadi kita butuh repository ini supaya kita bisa menginstal paket-paket Debian yang kita butuhkan nanti ya. Nah, ini kita coba pakai ini nanti. Bagaimana cara konfigurasi repositorinya? Kita masuk ke file yang namanya source list ya. Ketikkan nano spasi etc slash apt slash source list. Jadi itu untuk apa namanya? Lokasi file konfigurasi source list-nya, kalian enter saja. Kemudian kalau sudah, kita matikan yang ini ya, yang CD-ROM kita matikan, karena kita installnya langsung ke internet, tidak pakai CD-ROM. Jadi kita kasih tanda pagar untuk mematikan. Kemudian yang ini kita juga matikan. Ini juga. Kemudian ini juga kita matikan, ini kita matikan. Ini juga, kemudian ini juga. Nah, kita geser ke baris yang kosong ya, paling bawah. Kemudian kita copy paste. Nah, ini kita copy paste. Kita blok semuanya, jangan sampai ada yang kelewat. Klik kanan, salin. Masuk ke putihnya lagi ya. Tinggal kita klik kanan untuk pastenya ya. Klik kanan di mouse. Klik kanan salin. Nah, jadi tinggal klik kanan saja untuk pastenya. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Caranya Ctrl X, tekan Y, kemudian Enter. Nah, seperti itu untuk cara memasukkan repositori yang baru. Tinggal kita lakukan update. Perintahnya adalah apt spasi update, kemudian kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah, lakukan apt upgrade. Apt upgrade min-y. Nah, ternyata tidak ada upgrade dari Debian. Nah, maka dari itu untuk konfigurasi SSH dan konfigurasi repository sudah selesai. Untuk berikutnya kita tidak usah lagi melakukan konfigurasi repository, hanya tinggal langsung melakukan instalasi paket-paket yang kita kehendaki. Seperti itu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.